Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Merita Arini, dosen Program Studi Magister Administrasi Rumah Sakit, Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah video tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada Prodi Mars UMY, yaitu Digitalisasi Rumah Sakit. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang menjadi penciri dari program studi Mars UMY. Mata kuliah ini merupakan rumpun Information, Communication, and Technology yang dilaksanakan pada semester pertama pada blok 2. Pada mata kuliah ini dibebani capaian pembelajaran prodi yang meliputi CPL 1, menguasai teori dan konsep manajemen prinsip bisnis visioner serta pelayanan yang islami, CPL 2, mampu menganalisis faktor internal dan eksternal rumah sakit dengan menggunakan pendekatan evidence-based management practice untuk sustainability organization, dan CPL 5 mampu menghasilkan nilai tambah dalam pengelolaan rumah sakit yang menuju smart hospital. CPL 6 mampu mengembangkan pelayanan rumah sakit yang efektif dan efisien menggunakan pendekatan teknologi. Adapun pada mata kuliah ini terdapat 12 capaian pembelajaran mata kuliah, di antaranya adalah terkait dengan CPMK 8 yang mana videonya akan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang telemedicine dan telehealth. Mata kuliah Digitalisasi Rumah Sakit merupakan mata kuliah interdisipliner yang dirancang untuk membantu mahasiswa Magister Manajemen Rumah Sakit mengerti dan memahami mengenai bentuk keterkaitan, pengembangan teknologi informasi, proses manajemen, dan perubahan perilaku organisasi. Topik-topik yang dibahas dalam mata kuliah ini antara lain adalah peran teknologi informasi dalam rumah sakit, perkembangan piranti keras, beberapa aspek piranti lunak dan telekomunikasi, serta informasi strategik, elektronik commerce, sistem informasi global, perencanaan, dan pengembangan sistem informasi bisnis rumah sakit. Fokus utama pembahasan materi dan proses perkuliahan, mahasiswa nantinya diharapkan mampu mengenali, mencermati, dan memahami aspek-aspek penting yang terkait dengan perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan sistem dan teknologi informasi dalam berbagai kegiatan organisasi rumah sakit. Oleh karena itu, dalam mata kuliah ini terdapat beberapa bahan kajian, yaitu mengenai digitalisasi rumah sakit yang mencakup Hospital Risk Management Digitalization, Implementation of Hospital Information System, Manajemen Data dan Keamanan Informasi, serta Hospital Building Management System. Mata kuliah ini menggunakan pendekatan student-centered learning, di mana digunakan metode pembelajaran blended learning, yaitu kombinasi antara metode daring dan luring. Pada metode daring, kegiatan sinkronos meliputi kegiatan tatap muka melalui Zoom, MS Teams, maupun media lainnya, serta kegiatan asinkronos menggunakan LMS MyClass yang merupakan LMS pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terutama terkait dengan pengerjaan tugas maupun mencakup berbagai bahan ajar yang dapat diakses mahasiswa setiap saat. Selain itu, untuk kegiatan luring juga dilaksanakan kegiatan tatap muka di kelas dan field site teaching atau kuliah lapangan. Pada LMS UMY yang dikenal dengan nama MyClass, di sini disajikan penjelasan mengenai RPS yang ada pada mata kuliah digitalisasi rumah sakit, serta tersedia juga berbagai bahan ajar yang akan disampaikan oleh dosen sehingga mahasiswa dapat mengakses pembelajaran bahkan sebelum perkuliahan disampaikan, termasuk juga tugas, pengumpulan tugas, presensi, dan berbagai aktivitas kegiatan pembelajaran lainnya. Pada RPS ini, mahasiswa juga diberikan informasi mengenai referensi-referensi wajib, terutama pada berbagai e-book maupun buku referensi dan buku ajar yang telah disiapkan oleh para dosen pengampu, beserta hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan oleh dosen dan terkait dengan mata kuliah ini. Pada mata kuliah ini terdapat beberapa tugas dan ujian, di mana masing-masing tugas ini mewakili berbagai CPL yang sudah ditetapkan pada mata kuliah ini, sehingga pada akhirnya nantinya didapatkan total penilaian 100% yang terdiri dari ujian akhir dengan bobot 25%, serta tugas dan tutorial lainnya yang mewakili CPL-CPL lain dengan bobot masing-masing 25%. Selamat menyaksikan video kuliah Telemedicine Prodi Mars UMY. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kali ini adalah bagian kuliah dari mata kuliah digitalisasi rumah sakit tentang telemedicine. Namun sebelum kita mulai, mari kita terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilakan. Oke, baik. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya malam ini? Alhamdulillah sehat, baik Bu. Ya, dok. Ya, Ya. baik. Oke, meskipun malam hari tetap semangat ya untuk menjalankan kuliah. Baik, Bapak Ibu, kuliah kali ini kita akan membahas tentang telemedicine ya. Nanti di tengah perkuliahan, kalau Bapak Ibu ingin berpendapat atau menyampaikan pertanyaan, boleh langsung unmute dan boleh langsung interupsi untuk menyampaikan pertanyaan ya. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu untuk perkuliahan kita pada malam ini. Di sini ada capaian pembelajaran yang perlu Bapak Ibu capai sesuai dengan RPS yang telah disampaikan. Yang pertama adalah di CPL 5, Bapak Ibu dari perkuliahan ini nantinya diharapkan mampu menghasilkan nilai tambah dalam pengelolaan rumah sakit yang menuju smart hospital. Jadi memang telemedicine ini adalah salah satu teknologi terkini yang digunakan yang potensial mendukung layanan yang sifatnya smart hospital. Karena smart hospital ini seperti yang kita ketahui, sebenarnya tidak hanya teknologi, tapi di situ terkait dengan layanan yang berkualitas, aman, terintegrasi, kemudian produktif dan efisien ya. Dan di dalam CPL 5 ada beberapa capaian pembelajaran, ada sub-subnya. Di sini ada CPMK 8 dan sub CPMK 8 yang intinya secara lebih detail lagi, Bapak Ibu nanti diharapkan mampu menjelaskan definisi, manfaat, kekurangan, dan evaluasi untuk telemedicine dan telehealth. Sehingga nantinya ketika menyelenggarakan layanan ini di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan di tingkat apapun, Bapak Ibu dapat mengantisipasi dan bisa mengevaluasi agar layanan menjadi lebih berkualitas. Baik, untuk perkuliahan kali ini kita bagi dalam beberapa sesi, dalam beberapa bagian maksud saya. Yang pertama adalah definisi, nanti kita juga bahas tentang beberapa skop, kemudian sejarah dan pertumbuhannya, kemudian bagaimana implementasinya, kemudian juga nanti kita bahas tentang masa depan teknologi kesehatan yang terkait dengan telemedicine, dan juga kita tentunya akan membahas tentang manfaat dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan telemedicine. Baik, namun sebelumnya saya ingin mencoba menggali apa yang Bapak Ibu ketahui atau prior knowledge Bapak Ibu semuanya tentang telemedicine ya. Mungkin di sini ada yang bisa menyampaikan pendapat telemedicine yang Bapak Ibu ketahui apa gitu ya. Monggo, silahkan yang ingin menyampaikan pendapatnya. Izin menyampaikan Saya. dok. Oh, Ya, monggo Pak Eh, Dr. Tengku Ilham ya. Monggo Bentar, Dr. dok. Tengku Ilham. Jadi dari salah satu jurnal saya baca juga dok, terkait telemedicine ini sebenarnya merupakan sebuah cara bagi penyedia layanan kesehatan untuk bagaimana bisa memberikan layanan kesehatan di mana saja, kapan saja atau prinsipnya mungkin lebih disebutnya rumah sakit tanpa dinding gitu dok. Eh, Cuma memang mungkin persepsi masyarakat yang sering salah juga adalah ketika eh, mereka sudah berkonsultasi misal via Halodoc atau misal seperti yang populer situs-situs atau aplikasi telemedicine ini, mereka merasa bahwa uh, ketika sudah mendapat konsultasi uh, tidak perlu untuk menemui dokter secara langsung. Padahal seperti kita tahu bahwa untuk menegakkan diagnosis itu tidak hanya bisa dengan anamnesis saja, tapi juga memerlukan pemeriksaan. Oke, baik. Terima kasih Dokter Ilham ya, Pak Ilham. Di sini menyampaikan tadi definisinya sampai termasuk ketantangan juga disampaikan gitu ya. Tapi ada poin yang sangat bagus di sini, ada hospital without wall ya. Jadi layanan rumah sakit tanpa dinding seperti itu. Baik, mungkin di sini mungkin cukup ya satu gambaran ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menyampaikan contoh atau gambaran telemedicine yang Bapak Ibu ketahui selama ini dalam layanan kesehatan ada apa saja? Ya, monggo kami persilakan. saya mungkin dok. Ya, silakan Dokter Edwin.
yang pernah kita lakukan itu kan karena kita di area Jepara itu kan ada teman-teman kita yang di Karimun ya dok ya, di mana aksesnya cukup jauh. Untuk mencapai Jepara butuh paling tidak 6 jam dengan boat. Jadi kadang-kadang kita suka juga melakukan konsultasi via video. Jadi mereka menunjukkan bagaimana kondisi pasien yang mereka lihat, lalu kemudian mereka konsultasi dengan kita yang di daratan untuk kemudian mendapatkan advice medis dok. Jadi yang saya bayangkan tentang telemedicine mungkin salah satu seperti itu, dok. Kita Baik. informasi dengan melihat langsung kondisi pasien dengan video yang bisa kita akses lewat WA. Ya, waktu itu kita dengan lewat WA. Baik, ini Gitu. berarti contoh telemedicine antar tenaga kesehatan gitu ya, Dokter Edwin ya? Ya, baik. Ya, tadi ada contoh yang dari sisi layanan kesehatan yang langsung diakses oleh pasien. Kemudian tadi ada contoh dari Pak Edwin mencontohkan antar tenaga kesehatan gitu ya. Jadi telemedicine ini ada beberapa contoh dan yang tadi Bapak Ibu sampaikan bagus sekali ya, sudah mencakup beberapa aspek. Yang pertama tadi ada konsultasi atau telekonsultasi ya. Ini juga termasuk istilah yang sering eh, tumpang tindih gitu ya dengan telemedicine itu sendiri. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti akan sering mendengar istilah ada telemedicine, telehealth, telemonitoring, teleconsultation, e-health, m-health dan lain sebagainya. Yang kadang-kadang memang dipakai saling bertukar dan kalau kita melihat definisinya di beberapa jurnal maupun situs-situs lembaga kesehatan di berbagai negara, kadang juga ditumpang tindihkan ya. Jadi dianggap bahwa telehealth ini adalah bagian yang lebih luas dari telemedicine ya. Di situ mungkin ada telenursing, ada telerehabilitation yang mencakup banyak aspek, termasuk e-health dan m-health ini juga bisa menjadi bagian dari telehealth. Dan beberapa sumber juga menyebutkan bahwa telemedicine ini adalah bagian dari telehealth. Tapi ada juga beberapa referensi yang menyebutkan bahwa telehealth dan telemedicine ini sama saja gitu. Ada juga yang menyebut bahwa telehealth ini adalah bagian dari telemedicine. Jadi nanti ada cukup banyak definisi yang berkembang ya, dan kita bisa menggunakan yang mana saja, namun kita perlu lebih tegas memberikan definisi. Mungkin lebih spesifik ya, seperti yang tadi Dr. Edwin Tohaga sampaikan, apakah bentuknya memang hanya teleconsultation atau telemedisinya sudah lebih kompleks, karena misalnya mungkin ada telemonitoring atau remote monitoring yang dilakukan dengan pasien yang lebih jauh seperti itu. Baik, mungkin untuk mempermudah kita bisa melihat definisi dari WHO yang diterbitkan di tahun 2012. Di sini WHO menjelaskan bahwa telemedicine ini adalah layanan kesehatan yang diberikan ketika jarak menjadi masalah dan dilakukan bisa oleh segala macam healthcare profesional, jadi tidak hanya oleh dokter. Dan di sini yang digarisbawahi adalah adanya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ketika ada masalah jarak, ada teknologi informasi dan komunikasi, maka disitulah layanan telemedicine digunakan. Dan di sini ada pertukaran informasi yang digunakan dalam telemedicine yang didefinisikan oleh WHO. Yang pertama bisa digunakan untuk penegakan diagnosis, kemudian untuk tujuan treatment atau tata laksana, termasuk juga untuk pencegahan penyakit atau kekambuhan penyakit, dan Bapak Ibu juga bisa melakukan research dan evaluation atau penelitian ya, dan bahkan untuk continuing education of healthcare providers. Jadi seperti yang tadi dicontohkan di awal oleh Pak Edwin bahwa tenaga kesehatan yang di remote ini bisa berkonsultasi juga kepada tenaga ahli, sehingga tentunya di sini ada peningkatan kapasitas dan selain itu juga bisa digunakan untuk berbagai metode pembelajaran untuk tenaga kesehatan. Dan ini semuanya tujuannya adalah untuk memajukan kesehatan baik itu individu maupun komunitas. Nah, kalau kita melihat definisi sendiri di Indonesia, ada salah satu peraturan yang sudah terbit di antaranya adalah Permenkes nomor 20 tahun 2019, bahwa di sini yang sudah diatur adalah penyelenggaraan layanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kalau kita mencari layanan telemedicine yang bukan antar fasilitas kesehatan, kita masih membutuhkan regulasi lebih lanjut seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau di Permenkes ini definisi dari telemedicine sendiri adalah pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, jadi memang harus antar vaskes yang seperti tadi dicontohkan oleh Pak Edwin. Jadi antar vaskes yang satu dengan vaskes kesehatan yang lain dan ini bisa berupa konsultasi untuk menegakkan diagnosis, terapi dan atau pencegahan penyakit. Nah, skop telemedicine seperti apa ya? Bapak Ibu tadi sudah mendapatkan gambaran dari beberapa contoh yang disebutkan teman-teman sebelumnya. Yang disebutkan Dr. Edwin tadi ada teleconsultation, kemudian Dr. Ilham juga teleconsultation, dan memang yang paling sering atau paling banyak digunakan untuk negara berkembang seperti Indonesia memang teleconsultation. Tapi sebenarnya ada cukup banyak aspek ya.
Seperti misalnya adalah teleradiologi. Jadi di sini tentu karena teleradiologi berarti fungsinya adalah untuk penegakan diagnosis, kemudian teleelektrokardiograf, teleultrasonograf, dan telekonsultasi klinis. Kemudian kalau dari Permenkes yang sama tadi di pasal 2 juga disebutkan bahwa bisa digunakan untuk kegiatan lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini adalah contoh telemedicine yang dikembangkan juga oleh pemerintah. Di sini ada Temenin, di mana di situ ada teleradiologi, teleelektrokardiografi, tele-USG, dan telekonsultasi yang digunakan oleh rumah sakit yang mendapatkan amanah untuk pengampuhan atau mengampu beberapa vaskes lain untuk dimampukan dalam memberikan layanan kesehatan. Nah, sebenarnya tadi seperti yang sudah disampaikan, nanti kita akan melihat beberapa contohnya bahwa sebenarnya untuk layanan telemedicine ini tidak hanya meliputi telekonsultasi dan penegakan diagnosis ya, tapi juga ada telemonitoring, kemudian ada juga terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan ya. Nanti kita lihat lebih lanjut beberapa contoh yang berikutnya. Nah, adapun untuk sejarah dan perkembangannya, kalau kita melihat ya bahwa telemedicine ini sebenarnya sudah mulai berkembang sejak Perang Dunia Kedua ya. Namun tentu ini seiring dengan perkembangan teknologi yang ada. Jadi ada hubungan langsung antara perkembangan teknologi dan konektivitas dengan evolusi dari telemedicine itu sendiri. Intinya, semakin maju teknologi komunikasi dan semakin bagus konektivitasnya, maka telemedicine menjadi semakin berkembang. Kalau dulu, Bapak Ibu di sini bisa melihat bahwa contohnya di awal-awal device yang awal-awal digunakan menggunakan telegraf atau radio, di mana dokter memberikan layanan telemedicine untuk korban perang dan lain sebagainya, atau untuk pasien, untuk pasukan seperti itu ya, dengan kode Morse atau dengan gelombang radio. Namun sekarang kita sudah menggunakan fasilitas yang lebih canggih, baik itu komputer, smartphone, bahkan robot dan berbagai device lain dengan konektivitas yang lebih canggih juga, yang meliputi internet, satelit, dan lain sebagainya. Dan tren untuk telemedicine sendiri ini sebenarnya sangat dipercepat dengan adanya COVID-19 kemarin ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat data penelitian di sini bahwa sejak adanya COVID, ini garis putus-putus menggambarkan kunjungan IGD yang ternyata terus turun di tahun 2020, sementara kebutuhan akan telemedicine terus meningkat. Dan kalau kita melihat penelitian lainnya, peningkatan tajam juga terjadi di sekitar tahun 2020 ya, dan memang menurun setelah pandemi. Namun ternyata permintaannya tetap stabil di tahun 2022 dan seterusnya. Nah, dari berbagai survei yang ada, ternyata memang di sini masyarakat menyampaikan bahwa mereka puas ya menggunakan telemedicine, termasuk petugas kesehatan ini 57% ini rata-rata akhirnya menjadi merasa nyaman menggunakan telemedicine, meskipun di awal tentu ada proses adaptasi atau adopsi dalam penggunaannya. Dan penggunaan telemedicine ini meningkat bahkan sampai 38 kali lipat dibandingkan sebelum pandemik. Dan ternyata pengguna telemedicine terbanyak atau layanan telemedicine terbanyak di sini diberikan untuk layanan psikiatri. Karena kita tahu ya, kebutuhan layanan psikiatri ini memang bisa 24 jam, misalnya untuk pasien psikiatri yang tiba-tiba ada insight untuk bunuh diri atau terjadi kecemasan dan lain sebagainya, mereka membutuhkan telekonsultasi yang cepat saat itu juga. Dan ternyata tren yang sama juga di Indonesia, salah satu layanan yang paling banyak digunakan masyarakat kita juga terkait dengan kesehatan mental. Dan ini ada beberapa jenis layanan telemedicine yang diselenggarakan oleh non rumah sakit ya. Jadi kita menyebutnya sebagai community-based telemedicine. Ada beberapa merek di sini. Jadi kalau kita bisa membagi telemedicine menjadi dua, telemedicine yang sifatnya hospital based seperti yang tadi dicontohkan Pak Edwin dan Pak Ilham ya, termasuk program pengampuhan pemerintah dengan aplikasi Temenin. Nah, kalau yang Halo Dok, Halo Dokter yang Bapak Ibu kenal ini adalah bagian dari telemedicine yang sifatnya adalah community based. Dan kenapa sih masyarakat kok menggunakan telemedicine? Alasan mereka menggunakan telemedicine secara umum adalah karena mudah diakses dan bisa digunakan kapan saja. Termasuk juga harga yang terjangkau. Jadi ini memang manfaat dari telemedicine yang bisa didapatkan oleh masyarakat seperti itu ya. Dan ternyata ada juga yang menggunakan telemedicine karena mengikuti tren. Nah, ini yang tadi mungkin coba-coba seperti itu ya. Dan yang coba-coba ini tadi relate dengan yang disampaikan Pak Ilham bahwa telemedicine ini sebenarnya bisa menjadi pintu gerbang atau bisa menjadi cara supaya masyarakat ini kenal dengan fasilitas kesehatan dan bisa menjadi cara untuk
marketing gitu ya, sehingga nantinya bisa mengakses layanan kesehatan di Vaskes. Nah, bagaimana implementasi telemedicine yang ada? Secara umum atau generic flow-nya untuk telemedicine ini, kalau di luar negeri, di sini ada proses ini ya, proses masyarakat dikenalkan dengan platform telemedicine yang ada di hospital. Nah, kalau di luar negeri memang kebanyakan telemedicine diselenggarakan oleh hospital ya, yang banyak disebutkan di penelitian. Sementara kalau yang sifatnya community based tidak terlalu banyak datanya di penelitian. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan data penelitian atau jurnal tentang telemedicine, umumnya itu berasal dari rumah sakit. Nah, di sini pasien setelah mengetahui bahwa ada layanan atau platform telemedicine, mereka akan mendaftar, kemudian mereka mendapat janji temu, mereka mendownload aplikasi atau menggunakan aplikasi umum yang sudah ada. Misalnya kalau telekonsultasi bisa dengan Zoom seperti ini atau dengan aplikasi yang lain. Nah, setelah itu pasien login, membuat perjanjian, kemudian ada data dan reservasi yang dikonfirmasi oleh petugas atau admin. Jadi ini adalah layanan belakang layar yang petugas kesehatan perlu melihat gitu ya, karena tidak hanya cukup butuh dokter, tapi ternyata juga butuh staf lain yang melakukan marketing layanan telemedicine itu sendiri, melakukan pengadministrasian, menghubungkan antara dokter dengan pasien atau seperti manajer atau seperti penghubung gitu ya. Kemudian memastikan bahwa itu semua tercatat dalam rekam medis, kemudian bagaimana proses pembayaran, dan apabila ada obat terapi yang diberikan atau follow up lanjutan, misalnya harus melakukan pemeriksaan kemana, ini tentu perlu dikelola lebih lanjut. Dan secara umum untuk mode telemedicine ada beberapa ya, tadi kita sudah bahas ya, ada yang sifatnya sinkronus seperti kita kuliah saat ini, telekonsultasi seperti itu ya, baik dengan chat, video, maupun kombinasi keduanya. Tadi beberapa aplikasi yang kita sebut di depan juga ternyata bisa ada yang bisa kombinasi keduanya. Kemudian ada juga yang sifatnya asinkronus. Ini terutama adalah untuk data-data yang sifatnya telemonitoring ya. Jadi data dari pasien dengan wearable device masuk ke dalam data monitor yang ada di fasilitas kesehatan. Dari situ nanti dokter atau petugas kesehatan dapat melakukan tata laksana sesuai dengan kebutuhan pasien. Dan ini juga contoh telemedicine yang dikembangkan di luar negeri, di mana di sini ada kombinasi antara tatap muka langsung dan ada juga telekonsultasi dan ada juga proses telemonitoring seperti itu. Jadi untuk ini kalau case yang dicontohkan di gambar ini adalah case untuk mencegah kekambuhan pada alergi uh, karena musim serbuk sari seperti itu ya. Jadi ada jadwal-jadwal kapan pemberian obat dan lain sebagainya, kapan monitoring, kapan kontrol seperti itu. Nah, untuk perkembangan telemedicine sendiri yang terkait dengan perkembangan teknologi kesehatan, di sini ada penelitian yang pernah kami lakukan ya. Penelitian ini durasinya 10 tahun, jadi menggunakan bibliometrik. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa ada pergeseran tren antara telemedicine yang awal dengan yang akhir, atau penelitian telemedicine yang mula-mula di tahun 2018-an dengan yang lebih terkini di 2022-2023 ya. Kalau di awal, term yang banyak terlihat adalah terkait dengan teknologi, innovation, development. Jadi di sini memang dulu itu, tahun-tahun 2018-an adalah masa-masa di mana telemedicine ini baru mulai banyak dikembangkan seperti itu. Dan semakin ke 2019, Bapak Ibu di sini bisa melihat ada tele ICU, telerehabilitation, telecare yang juga mulai berkembang. Nah, sementara kalau Bapak Ibu lihat juga ternyata aspek pasien safety juga sudah muncul di sekitar tahun 2019-an ya, kalau dilihat warnanya hijau, namun kecil, jadi belum menjadi aspek yang menjadi perhatian penting, atau mungkin memang sulit untuk meneliti aspek keselamatan pasien yang ada di layanan telemedicine. Dan kemudian yang terkini ternyata lebih banyak digunakan untuk penegakan diagnosis, virtual care, dan lain sebagainya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ada teleoperation dengan robot, kemudian ada palpation dengan menggunakan device, dan kemudian ada juga robot sensor yang bisa melakukan telemonitoring pasien. Nah, ada beberapa manfaat dan tantangan yang tadi Bapak Ibu juga bisa lihat ya. Ternyata bisa menghubungkan pasien dengan rumah sakit dengan mudah, mempermudah layanan, mengurangi biaya, dan bahkan mengurangi kesalahan karena adanya penggunaan AI. Dan pasien juga menjadi lebih mudah untuk mengakses informasi kesehatan. Namun ternyata layanan ini juga punya banyak keterbatasan, baik keterbatasan tadi pemeriksaan dan penegakan diagnosis maupun keterbatasan fitur dan aspek
etik, kemudian aspek pembayaran juga yang masih belum banyak digali ya untuk bisnis proses yang lebih sustainable. Dan aspek komunikasi untuk telemedicine ini juga menjadi tantangan karena terutama untuk telemedicine yang sifatnya menggunakan chat. Selain itu, user experience yang mereka, di mana pasien inginnya one stop shopping juga menjadi tantangan harus dipenuhi karena pasien di sini bisa langsung memberikan penilaian puas dan tidak puas dalam menerima layanan telemedicine. Selain itu, aspek patient safety ini juga masih menjadi isu yang sebenarnya penting untuk diangkat, namun ternyata belum banyak diteliti. Karena dalam hal penegakan diagnosis yang mengalami keterbatasan, tentunya ada berbagai tantangan dan hambatan di situ. Dan hambatan kita adalah regulasi kita yang belum cukup untuk membackup masalah teknologi yang masih terbatas dan keterbatasan dalam pemeriksaan dan penata laksanaan pasien. Selain itu, aspek etik seperti tuntutan malpraktek atau siapa yang bertanggung jawab jika ada tuntutan yaitu liability ini juga menjadi hal yang belum jelas ya siapa yang akan bertanggung jawab kalau sampai ada masalah dengan telemedicine ini. Jadi sementara ini yang sudah disahkan oleh pemerintah aspek legal adalah telemedicine antar vaskes ke vaskes di mana harus ada SIP oleh petugas kesehatan yang memberikan layanan telemedicine di vaskes yang menyelenggarakan. Jadi ke depan kita membutuhkan integrasi layanan telemedicine yang lebih kuat atau lebih solid dan kita juga membutuhkan layanan telemedicine yang terintegrasi yang sifatnya community based dan hospital based. Oke, baik. Ini ada tugas, namun sebelumnya saya ingin membuka satu pertanyaan untuk Bapak Ibu. Kami persilakan. Izin bertanya, Dok. Ya, silahkan. Jadi dalam penanganan pasien kan diperlukan kolaborasi dari beberapa profesi. Nah, bagaimana peran IPE dalam metode telemedicine dan apakah pertanyaan kedua ya, dan apakah asuransi atau BPJS dapat menanggung dalam penggunaan telemedicine, Dok? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Pak Yuda ya. Jadi pertanyaan kedua dulu yang gampang ya. Jadi BPJS ini sebenarnya ada layanan telekonsultasi ya. Jadi itu kalau di vaskes primer itu menjadi bagian yang sifatnya masuk dalam kapitasi. Jadi bukan sebagai layanan yang diklaim khusus sebagai suatu layanan yang mendapatkan pembayaran khusus, namun bagian dalam kapitasi. Kemudian yang terkait dengan IPE. Nah ini juga tantangan ya. Tapi tadi sebelumnya ya BPJS terkait dengan remunerasi atau pembayaran telemedicine ini juga belum sepenuhnya support dalam pengembangan telemedicine supaya bisa sustainable baik di rumah sakit maupun di vaskes. Sehingga kaitannya dengan remunerasi tadi masih menjadi tantangan ya. Jadi masih perlu digodok lebih lanjut intinya. Nah, pertanyaan yang pertama terkait dengan IPE. Nah, tadi telemedicine memang seharusnya bisa bersifat multidisiplin ya di berbagai negara, tadi ya contohnya yang telemedicine yang menggunakan telemonitoring itu digunakan tidak hanya oleh dokter, namun juga oleh beberapa profesional kesehatan yang bersama-sama memonitor pasien dan memastikan kondisi pasien bisa sehat. Dan telemedicine ini juga memungkinkan terjadinya komunikasi antar profesional kesehatan, memungkinkan telekonferensi juga, sehingga sebenarnya kalau ini teknologinya bisa dimanfaatkan dengan lebih baik, telemedicine ini juga potensial untuk meningkatkan IPE seperti itu ya. Tadi contohnya di contoh gambar robot yang awal. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Karena sudah tidak ada pertanyaan, mungkin di sini saya sampaikan ya, Bapak Ibu ada tugas yang bisa dilihat di My Class. Bapak Ibu bisa melihat di sini tugasnya adalah melakukan review artikel tentang telemedicine atau telemonitoring atau telehealth ya tadi yang namanya similar itu dalam jangka waktu 1 minggu nanti disubmit di My Class. Linknya sudah disediakan. Nanti Bapak Ibu tinggal mensubmit di sana dan tugas ini merupakan bagian dari penugasan terkait dengan CPMK 5 dan yang tadi sudah disampaikan di CPL 5 ya. Jadi bobotnya ada 25% selain dari ujian akhir dan tugas-tugas yang lainnya. Oke, baik. Kita sudahi perkuliahan kita pada malam hari ini. Terima kasih. Nanti apabila ada diskusi lebih lanjut atau ada pertanyaan, silahkan menghubungi baik melalui My Class maupun melalui langkah-langkah diskusi yang lainnya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu wabarakatuh.